Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Saputra. Saya dari kelas 11 TK 2 absensi 30. Di sini saya akan melakukan praktek SPE atau servis berkala posisi lift 2. Untuk yang pertama, naikkan lift sesuai teknisi. Pastikan posisi gaman di sini sudah ya. Lalu selanjutnya pemeriksaan yang pertama yaitu periksa tirot, bearing roda, ketebalan tread ban dan tekanan ban. Yang pertama kita periksa tirot. Di sini masih aman ya. Lalu ball join. Lalu periksa bearing. Di sini bearing juga masih aman. Lalu selanjutnya kita melakukan pengukuran tread ban. Kita kalibrasi dulu. Menggunakan tempat yang rata ya. Di sini sudah. Lalu kita periksa. Kita cari tanda yang segitiga. Nah, di sini terlihat. Lalu kita ukur. Di sini terlihat hasilnya yaitu 1,85 mm, yang artinya masih baik. Selanjutnya kita periksa tekanan ban. Kita periksa. Di sini terlihat yaitu 30 PSI dan yang artinya masih baik. Lalu selanjutnya lepaskan ban lalu letakkan pada troli. Kita lepas ban. Kita lepas cara hilang. Ring dhuwur. Kita lepas. Tutuk dhuwur. Cara menghilang. Jadi kita kendorkan, cara mengikat juga. Kita lepas tubuh satu, cara menyilang ya. Roda mana roda itu? Atos kenapa sih? Kita lepas. Menggunakan begini masih keras ya. Lalu kita letakkan pada troli. Lalu yang berikutnya adalah periksa shock absorber dari kebocoran, ball join dan run out disc brake. Yang pertama kita periksa shock absorber. Di sini tidak ada kebocoran ya, masih aman. Lalu periksa ball join. Di sini masih aman juga. Lalu kita periksa run out disc brake menggunakan alat ini. Kita akan letakkan di sini. Lalu kita on kan yang ada magnetnya. Lalu kita paskan sini.
Lalu kita paskan titik 0. Di sini udah pas. Lalu kita tandai dengan kapur. Di situ sudah terlihat tanya. Lalu kita putar secara perlihan. Kita putar secara perlihan. Bentar, ini ada salon. Niki kegeser sih. Bentar. Magnetnya copot ya. Magnet. Kita ulang. Lalu kita on kan lagi. Lalu kita posisikan ke 0. Kita kunci. Di sini sudah 0 ya. Kita sudah tandai juga di sini 0. Lalu kita putar secara perlahan. Kita putar 1 kali putaran ya. Di situ terlihat ke kanan 1 dan ke kiri 1, jadi 0,02 mm, dan hasilnya kesimpulannya masih baik. Lalu kita lepas, kita letakkan kembali. Lalu kita buka kaliper dan periksa ketebalan dan bersihkan pad brake grease pada dudukannya. Nah. Kita buka kaliper menggunakan kunci ring 14. Masuk. Mengisor. Kita buka. Karo tangan jajal. Jajal karo tangan wis bisa. Kita sudah lepas ya. Jadi kita letakkan. Lalu kita buka kaliper. Lalu kita ambil brake padnya. Nah, di sini kita bersihkan dulu kaliper menggunakan amplas. Sudah bersih, tinggal satunya. Lalu kita bersihkan menggunakan kompresor. Kita bersihkan ini juga. Sudah. Lalu
kita ukur ketebalan brake pad menggunakan jangka sorong. Kita ukur kedalaman brake pad. Yang pertama kita kalibrasi, di situ terlihat 0 ya. Lalu kita ukur satu persatu. Kita ukur, kita kunci. Di sini kita baca hasilnya adalah mm, yang artinya masih baik. Lalu kita ukur yang satunya lagi. Jangan lupa kita kalibrasi. Lalu kita ukur. Bentar. Sini kita lihat ya hasilnya 2,40 mm dan hasilnya masih baik. Lalu kita bereskan kembali, kita tutup. Kembali. Ya salah, tidak kesalahan. Lalu kita ukur menggunakan 3 km. Kita buka. Kita kalibrasi dulu. Itu ada 0 ya. Kita ukur ketebalan piringan. Kita ukur sudah pas, lalu kita kunci. Ini sudah terkunci ya. Kita ambil. Bentar. Itu terlihat hasilnya adalah 17,22 mm yang artinya masih baik. Lalu kita bereskan kembali. Lalu kita bersihkan. Lalu kita rapikan kembali. Yang selanjutnya yaitu beri grease pada dudukannya atau risket SIM-nya. Beri grease pada brake pad. Kita beri grease sedikit saja ya, bagian atas. Lalu yang berikutnya sudah, kita pasang kembali brake pad.
Lalu kita tutup kaliper. Bentar. Saya tutup lalu kita tutup kembali kaliper. Ini arahnya. Ring kanan, ring kanan, ring kanan. Kerut tangan di situ, kerut tangan di situ. Dengan atas di situ. Kita kencangkan. Kencang anu arep ora tunggu maning. Kencang anu arep ora tunggu maning. Kita kencangkan dengan tanpa tenaga. Lalu kita ketuk 3 kali. Bentar. Maning kencang deh. Nanti kencang tambah Lalu kita kencangkan dengan tanpa tenaga. Sudah, lalu kita kencangkan dengan ketuk 3 kali. 1, 2, 3. Sudah. Lalu pasang kembali roda. Kita pasang mur cara menyilang. Pasang baut roda cara menyilang. Lalu kita kencangkan menggunakan ini batang cara menyilang juga. Kita kencangkan kembali, takut jangan cara menyilang. Kencang. Lalu berikutnya kita pindah ke roda belakang. Kita bawa trolinya. Lalu yang pertama yaitu periksa bearing roda, ketebalan tread ban, dan tekanan ban. Kita periksa bearing, sini aman. Lalu kita periksa ketebalan tread ban.
kita kalibrasi dulu di tempat yang rata. Bentar. Kita kalibrasi lalu kita cari yang tanda segitiga ini. Sini sudah terlihat tangannya yaitu 4,16 mm, yaitu yang artinya masih baik atau masih aman digunakan. Lalu kita kalibrasi kembali. Ya. Lalu yang berikutnya periksa tekanan ban. Kita periksa. Di situ terlihat 30 PSI yang artinya masih baik. Lalu yang berikutnya adalah lepas ban lalu letakkan pada troli ban. Kita lepas ban menggunakan ini. Kita lepas, cara menyilang ya. Kain dulu bro. Kita lepas, cara menyilang. Lalu kita lepas bautnya, cara menyilang juga, cara menyilang. Letakkan ban pada troli. Lalu yang berikutnya periksa shock absorber dari kebocoran. Di sini shock absorber lihat tidak ada kebocoran ya. Ini ini. Lalu bersihkan rem, ukur ketebalan brake shoe, dan ukur diameter tromol. Yang pertama kita lepas tromol. Kita lepas tromol. Lalu di sini kita bersihkan tromol menggunakan amplas pin. Kita bersihkan. Lalu kita bersihkan menggunakan kompresor. Dan ini juga. Ya. Lalu yang berikutnya ukur ketebalan brake shoe. Kita ukur ketebalan brake shoe menggunakan tangga sorong. Besar. Ini. Yang pertama kita kalibrasi 0,0. Kita ukur diameter tromol. Di situ terlihat standarnya yaitu 204 mm. Lihat ya. Bentar.
Junjung. Jaka Sorong itu Junjung. Gawak. Dhuwur namanya, dapat namanya. Kita ukur. Lalu kita kunci. Situ terlihat 202,10 mm, yang artinya masih baik. Lalu kita kalibrasi lagi, lalu kita ukur diameter brake shoe. Itu terlihat 90,30 dan kesimpulannya masih baik. Lalu kita tutup lagi kalibrasi, kita letakkan. Lalu berikutnya lakukan pasang roda depan pasang roda depan kanan, roda belakang kanan. Sebelumnya itu kita periksa keolengan wheel cylinder. Di situ terlihat wheel cylinder masih baik ya, dan tidak perlu disetel. Berikutnya pasang tromol kembali. Lalu berikutnya kita pasang ban kembali. Kita pasang. Kita pasang baut kembali, cara menyilang. Kita kencangkan. Kencangannya juga secara menyilang ya. Lalu kita bereskan peralatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.